Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita ada di Jogja National Museum. Tapi hari ini aku nggak sendiri, aku bersama kedua teman aku. Kenalin Aku dulu dong. Aldi. Aku Tiara. Oh ya, dan aku Sahara. Nah, hari ini kita di sini mau ngulik tentang Jogja National Museum ini. Kalian ada yang tahu nggak sih tentang Jogja National Museum ini? Kalau misalkan kalau kalian nggak tahu, aku jelasin sedikit. Izin nih Pak, menjelaskan sedikit. Jadi Jogja National Museum ini itu adalah sebuah kantong aktivitas seni dan budaya yang dikonsep sebagai ruang publik dan secara legal berdiri di bawah payung Yayasan Yogyakarta Seni Nusantara atau YYSN. Dan yayasan ini adalah sebuah yayasan nirlaba berbadan hukum yang khusus bergerak dalam bidang seni pelestarian dan pengembangan seni dan budaya. Baik seni rupa, seni pertunjukan maupun seni multimedia. Nah, awalnya tempat ini itu adalah area komplek Gedung Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI pada tahun 1950 dan Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD pada tahun 1984 yang sekarang dikenal dengan Kampus ISI Yogyakarta. Semenjak berdirinya kampus ISI di Jalan Parangtritis, maka gedung ini menjadi vakum dan mengingat komplek bangunan ini memiliki nilai historis yang tinggi dan sangat penting, maka Ketua Yayasan Yogyakarta Seni Nusantara ini Bapak KPH Wironegoro MSC merasa terpanggil untuk berjuang melestarikan kompleks bangunan bersejarah ini dan merombaknya menjadi kompleks Jogja National Museum dari tahun 2006. Nah, untuk tahu lebih detailnya, kita hari ini sudah mendatangi langsung ke sini kan untuk mengulik tentang pengelolaan manajemen yang ada di sini. Nah, sekarang langsung aja, nggak usah banyak tanpa basa-basi, kita sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Umar selaku Public Relation dari Jogja National Museum ini. Selamat siang Pak, apa kabar? Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami pada siang hari ini, dan tentu saja di tempat yang sangat estetik ini ya Pak, dan super nyaman banget di sini. Sebelumnya Bapak boleh perkenalan dulu nih ke teman-teman. Oke, teman-teman, saya Umar Anhar, saya perwakilan dari JNM, lebih tepatnya public relationnya JNM dalam hal apapun seperti itu. Baik, karena Bapak Umar sudah perkenalan dengan teman-teman semua, maka kita langsung saja saya serahkan kepada teman-teman saya Tiara dan Adi untuk lebih lanjut. Baik, saya mohon izin ambil alih ya. Oke, kan tadi Sarah teman saya udah cerita sedikit ya, cerita tentang bagaimana sejarah terbentuknya JNM. Nah, kalau dari Bapak sendiri boleh ceritain nggak detail atau sekilasnya bagaimana terbentuknya JNM ini gitu, sejarah sedikit aja. Oke, sejarahnya tidak jauh dan tidak beda dari apa yang dijelaskan oleh saya, tapi aku melengkapi hal yang lebih detail adalah kenapa sih dulu Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro itu membentuk JNM di bawah payung Yayasan Yogyakarta Seni Nusantara, yaitu adalah yang pertama untuk menyelamatkan aset bangunan bersejarah yaitu ex kampus ASRI yang pada tahun itu setelah ditinggalkan ke Sewon atau ke kampus ISI yang di Jalan Parangtritis, itu tempat ini menjadi abandon atau tidak berhuni. Lebih tepatnya ditinggalkan, tidak terawat dan seperti itu. Lalu pada 2005 itu merasa terpanggil. Jadi ini ada sebuah tempat yang histori sejarahnya, nilainya dalam bahkan sampai kan sejarah panjang Indonesia kan itu. Nanti rentetannya adalah ada Soekarno, ada kemerdekaan dan sebagainya, ada juga rentetan dengan UGM kampus kalian. Itu ada. Peresmiannya dan sebagainya itu ada. Nah, karena ini tidak tertinggalkan dan lebih tepatnya tidak terawat, maka Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro merasa terpanggil untuk merawat
merevitalisasi, menghidupkan kembali roh yang seharusnya ada. Tapi setelah itu, kalau dulunya di sini sebagai tempat seni rupa, ini lebih multipolar lagi atau multidimensi. Artinya ruang publik, seni budaya, seni rupa, media rekam, pertunjukan dan sebagainya cair menjadi satu di sini. Bahkan sekarang itu kan ada beberapa fasilitas untuk UMKM lokal yang diberikan agar terbentuknya ruang publik yang masif itu berimbang. Jadi masyarakat tidak hanya datang menikmati pameran atau menikmati kegiatan yang ada di sini, tapi juga menghidupkan UMKM lokal, membantu seperti itu. Dan UMKM yang di sini memang kita kurasi ya, karena tempat ini kan terbatas ya. Bukan terbatas sih, tapi lebih tepatnya ada kegiatan seni, bagaimana melihat seni itu dan sebagainya agar satu jalur, selaras gitu. Seperti itu. Jadi dulunya ini tuh tempat kampus ya Pak? Ya, kalau dulunya lagi sebelum kampus asli adalah Tobong Gamping. Tobong Gamping itu apa Pak? Tempat pengolahan gamping, tau nggak gamping? Kayak semen, Oh. tapi yang putih. Oh iya. Jadi dulunya asli itu kampusnya nggak di sini, tapi di dalam Pangeran yang ada di Jogja. Salah satunya di Bintaran. Oh iya. Sama kan dulu UGM juga kayak gitu. Iya. Kalau UGM kan sempat di Keraton, Iya. Siti Hinggil. Iya. Nah, pindah-pindah kayak gitu. Terus Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memberikan tanah untuk dijadikan kampus. Nah, dibangunnya kampus itu salah satunya menggunakan Marshall Plan dari Amerika. Untuk tahun dibentuknya JNM ini kapan Pak? 2006. 2006. Jadi udah cukup lumayan lama ya Pak? Lumayan lama 16 tahun. dan terus berkembang ya. Artinya kalau mungkin nanti kalian bisa kami spill cuplikan-cuplikannya dulunya kayak gimana, Boleh. perkembangannya kayak gimana sampai sekarang seperti ini. Sangat menarik ya. Sangat menarik nih Nah, pembahasan JNM itu selanjutnya. punya nilai historis yang lumayan Kental. dan dalam upaya pelestarian dari cagar budaya ini Iya. termasuk cagar budaya Pak? Untuk gedung depan ya, Ah, fasad yang depan ya. Jadi supaya tidak terbengkalai. terawat. Supaya Terawat dan dimanfaatkan untuk- bermanfaat. Seperti itu. Selanjutnya apa sih yang menjadi daya tarik di JNM Blok ini? JNM atau JNM Blok itu salah satu daya tarik utamanya adalah selain kalau JNM tuh pastinya dengan adanya sebagai tempat pameran-pameran dan sebagainya, pertunjukan kegiatan dan sebagainya. JNM Blok juga selain ruang publik yang estetik atau modern kalau bahasa anak sekarang, juga program-program yang muda, yang cair, kayak gitu sih. Jadi nilai plusnya dari tempat ini sebenarnya itu kegiatan-kegiatan yang ada. Berarti sering ada pameran gitu ya? Sering. Pameran acara event-event. Ini Iya, 2022 kita sampai 2023 itu untuk gedung depan udah full book untuk pameran. Wah, Jadi Bakal rame itu banget. Iya. setiap minggu atau bagaimana? ada yang bulanan, Bulanan. nah minimal 1-2 minggu. 2 minggu. Oh minimal 2 Ada yang acaranya itu 2 minggu, tapi persiapannya itu kan karena Oh, iya. pameran yang gede Setupnya. 1 bulan Hmm. seperti itu. Itu sekarang Berarti sekarang lagi enggak. kosong ya? Gak ada event. Ini baru kosong. Oh baru kosong. Terakhir kemarin Yang itu ya, yang Yogyakarta in ya Absurdum. Absurdum ini baru kosong untuk perawatan. Berarti nanti ada lagi kapan nih Pak? Ada lagi Januari. Oh Januari. Jadi kita kan merawat Desember. gedung. Nggak Kita ada. close. Oh, close. Karena untuk maintenance Kirain gedung ada dan event sebagainya. New Year gitu di sini. Oh, kalau di area JNM Blok ada. Oh di sini ya? Nah, pasti ada nobar juga kalau malam. Oh iya. Sampai jam 2 malam Seru ya. gitu. Jadi Oh, berarti JNM tuh terbagi 2 ya, Pak? ya, Ada yang sebagai komplek, Hmm? ada gedung utama, Gedung utama, lalu ada area JNM Blok, Hmm. ruang publiknya. ruang publiknya.
JNM Blog termasuk baru karena pandemi kemarin. Kita nggak ngapa-ngapain, yuk kolaborasi sama blog group yang ada di Jakarta. Kayak Blog M, Post Blog Ya, itu terus ngobrol, bikinlah untuk tempat UMKM dan sebagainya, ruang publik yang lebih masif, space making seperti itu. Seperti itu sih. Baik, lanjut ya. Dari pembentukan JNM sendiri kan tadi berfungsi untuk kayak tempat pameran. Nah itu untuk promosinya sendiri itu dilakukan sendiri atau kayak melibatkan stakeholder lain itu? Pasti melibatkan stakeholder lain. Jadi pemerintah juga kami libatkan karena ya penting, pemerintah juga penting untuk dilibatkan. Terus platform-platform atau organisasi-organisasi yang lain juga kami juga ikut serta. Jadi ketika ada kegiatan di tempat kami itu para rekan-rekan atau stakeholder itu pasti akan Membantu selalu mensupport seperti itu. Tadi kan udah Bapak sedikit cerita tentang kalau setiap bulan tuh ada event, ada pameran itu, dan nggak setiap bulan ada gitu. Maksudnya ada dikasih break juga itu. Nah, boleh ceritain nggak Pak bagaimana manajemen dari Jogja National Museum itu Pak? Ya. Untuk tak ceritain ya, jadi gimana ada kegiatan masuk dan sebagainya. Boleh. Biasanya mereka atau promotor atau penyelenggara itu play proposal dulu konsep, lalu kita kurasinya detail, sampai dekorasinya gimana. Soalnya kita kan mempunyai tujuan untuk mempertahankan, kita kan ada kayak grade, ada tesnya, kebersihan dan sebagainya, bagaimana estetikanya. Itu setelah itu ketika oke boleh, nanti mau berapa lama dan sebagainya, terus sampai terselenggaranya. Biasanya kayak gitu-gitu sih. Ketika kegiatan menarik dan sebagainya ya jalan-jalan aja seperti itu. Jadi kenapa sih kekuatan acara ini atau spesialnya acara ini gitu. Terus dari kan Jogja National Museum katanya banyaknya itu kayak pameran event-event gitu ya Pak. Kan tentu menarik banyak pengunjung gitu. Nah, ada gak sih pembatasan pengunjung atau manajemennya tuh bagaimana untuk kalau sekarang sih lumayan agak kendor ya. Karena kan PPKM udah gak ada. Mulai kembali normal lagi, jadi ya yang penting pakai masker, protokol dan sebagainya. Kalau awal-awal Covid dulu tuh JNM salah satu pionir tempat yang membuat SOP protokol kesehatan. Jadi pameran dimanapun itu belum ada, kami sama Arjok mengajukan diri membuat SOP untuk diajukan ke Dinas Pariwisata Kota. Lalu dinas itu untuk acuan Dinas Pariwisata DIY dan Kemenparekraf. Jadi kayak pionir awal. Kita buat SOP gimana sih kunjungin pameran. Nah, pada waktu itu per sesi, jadi satu sesi 30 orang. Gitu. Kalau dulu dibatasi ya, dibatasi. Sekarang pun kemarin masih dibatasi, maksimal dalam gedung itu 60 orang, 90 orang di per lantai. Kalau sebelumnya kan masuk aja. Gitu. Supaya nggak over capacity. Iya. Tapi sejauh ini pernah nggak sih Pak kayak over capacity gitu, atau sebelum COVID atau setelah baru-baru ini gitu? Over capacity belum pernah karena memang areanya luas ya. Pasti ketika kita akhirnya ngomongin indoor pasti ada penyaringan. Misalnya gedung utama, maksimal pengunjungnya segini, ditahan dulu. Kalau misalnya udah full, nanti kalau ada yang keluar baru dimasukin lagi. Kayak gitu sih. Tapi kalau secara komplek belum pernah. Kalau buat yang kompleknya ini kuotanya itu berapa Pak? Kuotanya lebih aja ya. 5.000 masuk. 5.000 itu masih kok agak sedikit kosong ya, masih nyaman. Tapi lebih nyaman lagi 2.000, 3.000. Karena masih ada space gitu. Nah
sama kan Jogja National Museum ini pasti ada promosinya lewat sosial media gitu kan. Pasti ada nggak sih akun TikTok atau akun Instagram? Instagram ada, TikTok. Boleh dipromosikan nih Pak. Jogja National Museum. Jogja National Museum di Jangan lupa TikTok, di-follow. Instagram. Kalau TikTok ya, tapi TikToknya nggak begitu aktif. Yang aktif Instagram. Instagram. Nampak masih Instagram saat ini untuk promosi masih enak. Iya, iya. TikTok pun kayak gitu, TikTok kan malah kadang-kadang kita nge-repost ataupun yang dibikin konten orang-orang itu. Iya. Sekarang kan aku datang maka aku ada, aku bikin konten maka aku ada. Ketika datang ya harus bikin konten. Itu menandakan bahwa dirinya ada. Itu sebenarnya yang membantu kami untuk promosi sih, Iya. Iya. para Konten kreator. konten kreator Cukup membantu juga ya Pak. membantu banget itu. Nah, menurut Bapak nih promosinya itu udah terasa optimal apa belum? Belum sampai, tapi kalau kita ngomongin optimal belum sih, tapi kita punya batasan, ini goalnya. Jadi setiap kita membuat konten kita udah tahu batasan, ini goalnya seberapa, targetnya seberapa. Dan set target. Tapi kalau kita ngomongin puas atau belum puas, pasti belum puas terus. Karena manusia. Dan setelah akhirnya kita tahu, oh bagaimana followers atau orang-orang itu lebih suka ketika kita posting hal-hal yang berbau bagaimana sih. Kalau posting poster gitu malah yang like sedikit. Kalau activity, Video. minta Video. ampun. Kalau ya video cuma nonton sih. Tuh. Nah, buat JNM sendiri itu ada buat jam operasional tuh dari jam berapa sampai jam Kalau berapa? JNM Blok itu biasanya jam 10 sampai jam 10 malam. 10 pagi sampai 10 malam. 12 jam ya Pak. Kalau tiketnya apa? Free. Oh, free. Ketika, tapi kalau ada acara berbayar ya, tergantung penyelenggaranya. Itu untuk masuk JNM. Jadi kalau ada acara eventnya tuh tiketnya gimana yang ngadain acara? Iya, Nah, betul. diserahkan kepada yang punya acara gitu Pak. JNM cuma menyediakan tempat dan Betul. ini. Buat untuk mengatur dari orang yang berkunjung ke sini tuh gimana? Apakah ada guardnya atau gimana Pak? Untuk menyaring. Security. Security ada. Security. Tapi kan karena ini ruang publik ya, kalau mau masuk aja biasanya cuma pengecekan mau kemana gitu sih. Keamanan ya. Keamanan. Kalau buat fasilitas yang ada di sini ada apa aja Pak? Selain kantong parkir, apa ya? Selain kantong parkir, toilet kayak gitu. Toilet, Ya. Musola. Musola ada. Terus ada apa yang buat kesehatan? Ada. Ada. Pos kesehatan ada. Pos kesehatan di depan. Ada. Pos keamanan juga di depan ya Pak. Satgas Covid juga ada. Satgas Covid lah. Awal-awal itu. Nanti kehitungnya lengkap ya Pak? Lengkap. Dan taat prokes banget. Kalau toilet di sini kira-kira ada berapa Pak? 30 lebih, 30, 40-an. Banyak banget ya? Nyemil-nyemil lah. Nyempil-nyempil ya Pak. Kalau dari promosi tadi ada terdapat kendala apa gitu Pak? Atau dalam pengelolaan Jogja National Museum ini Kendalanya Pak. kendalanya apa sejauh ini? Kendala apa ya? Karena kendala tuh nggak pernah kami pikirkan. Oh, iya sih, bener Pak. Jadi ya udah jalan-jalan aja. Ya kendala-kendala sedikit pasti ada, tapi ya dilalui akhirnya bisa terselesaikan. Kayak gitu sih biasanya. Kalau kemarin tuh salah satu kendalanya karena Covid. Iya, iya. Kita nggak awal-awal itu dua bulan pertama tuh kita bingung mau ngapain, ya akhirnya malah kita bersih bikin apa, jadi terus bikin sarana Inovasi, melengkapi sarana prasarana. Di yang lain tiarap kita malah bangun tuh. Iya iya. Iya sih. Lebih enak sih Heeh. pas sepi. Kayak gitu sih. Jadi kayak selama ini masalah yang muncul tuh masih bisa dihadapi lah, masih bisa teratasi gitu. Terhandle. Semoga sampai besok teratasi. Iya, amin amin. Semoga selalu. Semoga nggak ada masalah. Ya, Amin. Amin. Kayak gitu.
Nah, buat kedepannya ada nggak sih Pak rencana kedepannya buat pengelolaan JNM itu mau ada apa gitu? Ada dong. Apa Pak? Boleh di-spill ya atau Permanen museum. oh permanen museum? Itu kayak apa? Jadi Bisa dijelasin kalau sedikit? saat ini kan JNM hanya sebagai ruang. Kalau Ruang. ini kita mau menciptakan ruang tapi khusus memamerkan permanen. Jadi karya-karya permanen museum. Jadi beneran museum ya Pak? Bukan cuma nama Jogja National Museum tapi gak ada museumnya. karena kan Orang-orang ruang. nggak bertanya-tanya lagi gitu. Iya. Iya. Tapi sebenarnya itu udah plan jangka panjang. Tapi kan kita awalnya mikir ketika gedung itu kita jadiin permanen museum, lantas bagaimana kegiatan-kegiatan yang akan masyarakat yang akan melakukan kegiatan seni dan budaya di sini. Karena kita nggak mau egois ya, ya adalah sembari menyiapkan apa yang perlu disiapkan dan membuka ruang baru yang ada, menciptakan ruang baru yang ada di sini, pakai dulu lah. Karena kan dampaknya kan sebenarnya lebih baik dan bagus ketika dipakai oleh masyarakat kan. Iya. Lebih banyak menyerap apa ya? Multiple efeknya. Ya, Itu kira-kira kapan Pak dimulai? ya atau- ditunggu aja. siap. Biar main lagi ke sini ya Pak. Iya. Kalau buat pengunjungnya sendiri ada kayak kebijakan atau regulasi apa gitu? Kalau dulu ada tapi pas Covid, sama sekarang boleh sih kalau masuk galeri ya nggak boleh bawa anjing. Tapi kalau masuk komplek boleh bawa anjing, ular. Agaknya Komodo. Yang penting pakai tali. Kita pet friendly kok. Pet friendly. Iya. Tapi untuk kalau ke dalamnya dilarang Iya. bawa hewan peliharaan. Ada rules ketika masuk galeri sendiri. Kalau buat bawa makanan minum dari luar boleh? Nggak boleh. Tidak boleh. Supaya mensupport UMKM. UMKM di sini ya. Kira-kira ada berapa stand ya Pak? 23. 23. Apa ya, lantai 3 sih tuh. Enggak sih. Dibangun Dan macam-macam lagi. ya. Ada makanan, ada souvenir, bahkan potong rambut, Potong rambut. barber, terus Supermarket. Barber. Pak. Untuk di JNM Blok sendiri itu di setiap minggunya ada kayak acara apa gitu Pak? ada. Biasanya kita kayak ada acara musik, Musik, live musik. live musik, program-program yang berjalan pasti ada. Live Itu music itu rutin biasanya- setiap minggu. Rutin, Tiap seminggu hari 2 ya? kali. Ya. Oh, minggu. Kalau Seminggu sekarang 2 kali. baru rutin tiap hari Piala Dunia nobar. Piala Oh Dunia. iya, lagi Oh, musim. nobar. Happening ya. Musim. Gue di sini. Hmm. Kalau buat target pasarnya tuh berarti semua umur. Semua umur. Tapi yang banyak Semua datang ke sini tuh Biasanya. dari apa, Anak Pak? muda, Anak jadi muda. mungkin 15 sampai 45 tahunan ya. Itu yang paling banyak. yang paling banyak berkunjung Iya. ke JNM. Ada yang pengunjung mancanegara Banyak. sering. banyak. Udah lumayan banyak kan ini. Oh, Ada kan dibukanya apa namanya penerbangan. Penerbangan internasional. keren. Gimana kalian terkejut ya? Apa kayak semakin Di tertarik sini kan ya? juga ada Ghost House. Gisos. Oh iya, di sini ada. At Kasawira Brajan ini. Kalian nggak menyangka di dalam museum ada kayak gini. Dan Ada bagus. juga ya. dah. Saya nggak Baru tahu tahu. loh. Saya padahal beberapa kali sini. Kirain cuma. Dan memang bentuk ya dalamnya juga bagus. Hmm. At Kasawira Brajan. Jadi Kasa penasaran. Wira Brajan. Iya. Jangan lupa di follow. Ini masih wilayah Iya, JNM satu juga pengelolaan. masih satu pengelolaan ya. Iya. Hmm. Tapi cuman kita ada kerjasama. Kerjasama. Kerja sama apa? Kayak apa ya, orang yang memang dia berkecimpung di dunia Ghost House. Hospitality. Hospitality. Tapi standarnya juga standar hotel. Karena kan beberapa pegawai di sini dulu beberapa staf di sini juga dulu lulusan NHI kan. Oh, NHI STP STP Bandung. Bandung. Jadi grade-nya sama lah. Iya, Dan mereka yang bikin Cukup grade. lah, cukup. Baik. Nah, buat tadi nyinggung soal sedikit kayak karyawannya. Nah, buat karyawan sini ada nggak sih partisipasi dari masyarakat tuh? Ada, pasti ada. Kayak dalam bentuk apa gitu?
karyawan misalnya yang bekerja di sini itu ada. Kayak jadi apa ya biasanya? Biasanya tempatin sesuai porsinya sih, maksudnya Sesuai- mungkin ada yang HK, satpam, lalu tim apa kita menyesuaikan dengan kemampuan. skill yang ada. Skillnya. Jadi menyerap apa ya? Iya. Sumber daya manusia yang ada di sekitar sini juga ya, Betul. Pak. Kalau berarti dari masyarakat itu sendiri mendukung ya Pak, Ya, mendukung kegiatan. kegiatan di sini belum ada apa ya? Kayak belum ada penolakan dari warga gitu, belum ada. atau respon nggak baik gitu. Enggak sih. Nggak ada yang nggak nyampe segitunya, Pak. Berarti selama ini feedbacknya bagus-bagus ya Pak ya? Bagus. Ya, kecil-kecil gitu maksudnya ada miskom dikit gitu wajar lah. Miskom paling ya, Pak. Kemudian dari terbentuk JNM itu sendiri kan nggak mungkin berdiri dari satu pihak aja, nggak cuma dari satu JNM aja, kan perlu ada kerjasama dari pihak lain ya Pak. Ya, Itu salah ada nggak sih Pak? satunya biar Kayak gimana? seniman, Seniman. pemerintah, gitu sih. Kalau nggak satu misi gitu, satu visi misi itu pernah nggak? Ya pernah, Kayak gimana Pak? pernah. Gimana? Tapi kan dikembalikan ke meja. Baik dan bener, Iya. baik dan penernya gimana? Bener tuh belum tentu pener. Apa tuh? Kalau orang Jawa, pener tuh beberapa tingkat di atasnya bener. Satu tingkat Udah di atas. bener, tapi yang bener banget. Paling bener. Tapi banyak lah yang udah kerja sama JNM tuh. Banyak banget. Jadi seniman, pemerintah, terus Gitu. dari Masyarakat lokal. masyarakat lokal tentu ya. Berarti kalau dilihat-lihat nih ya Pak, berarti JNM ini sudah menerapkan CHSE ya? Belum ada CSI, kita udah bikin protokol kesehatan dulu. Tapi udah ada sertifikasinya saya udah. Bisa jadi udah menjadi salah satu daya tarik wisata di Jogja juga ya Pak. Iya. Rata-rata pengunjungnya sini di sehari itu ada berapa sih Pak? Kalau hujan gini ya dikit ya, masih Iya. bawah 500. 500. Kalau nggak hujan gitu ya 2000. Kalau ada event bahkan bisa sampai 5.000. Ya. Yang bikin rame ya pameran itu ya. Iya. Kalau harapan buat Jogja National Museum ini ke Kedepannya. gitu. Ya, semoga proyek-proyeknya segera tercapai agar bisa dinikmati masyarakat Jogja dan Indonesia dan bahkan mancanegara. Dilancar-lancarkan semua proyeknya. Seperti itu sih. Doakan hal-hal yang baik aja. Bisa semakin lebih dikenal masyarakat. Ya, Hmm. yang positif. Amin ya. Kita doain Seperti semoga itu. JNM kedepannya bisa tambah rame ya, Ya, dan amin. tambah Sukses. baik Ya, kedepannya. Baik, mungkin kayak kita Itu aja. itu aja sih Pak yang kita tanyakan di sesi bincang santai siang hari ini. Ya. Ya, baik. Nah, jadi kita tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih sama Pak Umar tentang pengelolaan Mas Umar. JNM. Oh, Mas Umar. Ya. Itu masih muda ya, muka aku tuh aja. Siap Mas Umar ya. Bersama Mas Umar nih dari tadi ya. Jadi JNM ini kan tempat yang udah menarik banget lah. Udah bisa dilihat sini tadi juga di depan ramai banget. Dan JNM ini juga bukan cuma buat acara-acara aja, tapi emang untuk menjadi wadah untuk seniman-seniman yang ada di Yogyakarta ini dan juga untuk para UMKM yang ada di Yogyakarta ini ya. Jadi intinya adalah JNM ini adalah menjadi sebuah wadah untuk baik untuk seni, budaya dan juga ekonomi masyarakat lokal yang ada di Jogja ini. Jadi segitu aja Pak dari kami. Kami ngucapin banyak banget Terima kasih makasih banyak ya, Pak. karena Bapak udah bersedia untuk berbincang-bincang sama kami siang hari ini, dan terima kasih juga atas ilmu yang Bapak berikan. Semoga bermanfaat untuk kami dan juga Amin. semua yang nonton.
Dan kami juga berharap silaturahmi ini tetap berjalan dan semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Dan juga kesuksesan, dan tentu saja semoga untuk JNM ini kedepannya menjadi seperti apa yang diinginkan dan direncanakan. Dan semoga semuanya lancar terus ya Pak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei cantik, coba kau catat keretaku tiba, pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei manis, kemana saja, tak ada berita, sedikit cerita, tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta murah kehilanganmu, terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok, ku ingin tertinggal. Baik kapan akan selalu berlari, diri masih selalu ku nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei manis, bawa aku jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Yang Jakarta diam kehilanganmu, bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku bernyanyi sendiri, begini masih selalu menanti-nanti. Lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu